Shalom. Kami dari GBI Klaka mengucap syukur kalau pada sore hari ini dapat melayani kebaktian PWAG Lumajang. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan. Kalau sore hari ini kami masih diberi kesempatan untuk dapat memuji membesarkan namamu Tuhan. Terpujilah namamu ya Yesus. Terpujilah namamu ya Tuhan. Mari Tuhan Engkau pimpin kami pribadi lepas pribadi. Dari awal sampai pada akhir kebaktian ini Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan sore hari ini hanya untuk memuji membesarkan akan namamu Tuhan. Kami siap mengagungkan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan.
keselamatan. Di dalam nama Yesus ada mukjizat. Di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Di dalam nama Yesus ada kelepasan. Di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Firman Tuhan memberikan kita kekuatan. Firman Tuhan yang menguatkan kita. Firman Tuhan yang dapat menghiburkan kita. Sebentar kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Biarlah kita sebagai wanita-wanita menjadi wanita-wanita yang taat akan firman Tuhan, semakin mengenal akan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Seperti wanita mengurapimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian
Haleluya. Terima kasih Tuhan, ajar kami supaya kami tetap setia Tuhan sampai seumur hidup kami. Sehingga kami bisa melayani-Mu Tuhan dengan sepenuh hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Engkau mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu pada sore hari ini Tuhan. Apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi boleh tertanam, boleh bertumbuh dan menghasilkan buah-buah yang baik di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan waktu dan kesempatan ini hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Ya, Shalom ibu-ibu PWAG yang dikasihi oleh Tuhan di Kabupaten Lumajang. Pada sore hari ini kami dari GBI Kelakah melayani di ibadah PWAG Kabupaten Lumajang. Ya, kita bersyukur karena kasih dan anugerah Tuhan. Kita boleh menerima kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Walaupun masih secara online, tetapi tidak mengurangi semangat kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Biarlah firman Tuhan yang kita terima pada sore hari ini menjadi berkat bagi setiap kita yang mendengarkan, ya, dimanapun kita berada pada saat ini. Pada hari ini saya akan memberikan tema firman Tuhan, yaitu wanita yang cantik sangat berharga di mata Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita baca firman Tuhan yang ada di dalam kitab Amsal pasal yang ke-31 ayat yang ke-10. Amsal 31 ayat yang ke-10. Kita cukup satu ayat saja kita baca pada sore hari ini. Nanti ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-31 ibu-ibu bisa baca di rumah masing-masing ya. Kita baca Amsal 31 ayat yang ke-10, perikopnya berkata, puji-pujian untuk istri yang cakap. Ayat yang ke-10, istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Kita semua berharga di mata Tuhan. Setiap wanita pengen terlihat cantik, bukan? Ya. Bahkan ada yang rela mengeluarkan begitu banyak uang untuk supaya dirinya terlihat cantik, ya. Mulai dari membeli pakaian yang mahal, peralatan make up, ke salon kecantikan, bahkan ada yang berlomba-lomba untuk melakukan operasi plastik. Hanya karena apa? Hanya karena ingin terlihat cantik. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, seperti apakah cantik itu di mata Tuhan? Pada sore hari ini, mari kita belajar bersama-sama seperti apakah wanita cantik itu di mata Tuhan, ya. Kecantikan itu adalah sifatnya relatif. Kecantikan itu adalah sifatnya relatif. Karena tiap orang punya definisi yang berbeda-beda tentang kecantikan. Wanita cantik menurut salah satu suku di Thailand adalah wanita yang memiliki leher yang panjang, ya. Wanita yang memiliki leher yang panjang. Dan wanita yang cantik menurut suku Himba di Namibia Utara adalah wanita yang memiliki kepang rambut yang sangat banyak. Jadi berbeda-beda definisinya. Sedangkan wanita yang cantik menurut suku Fula di Afrika adalah wanita yang memiliki dahi lebar dan menonjol. Dan bagi sebagian wanita di Asia, wanita yang cantik adalah wanita yang berkulit putih. Tetapi bagi sebagian wanita di Eropa, wanita yang cantik adalah wanita yang berkulit gelap. Jadi definisi kecantikan itu berbeda-beda, ya. Jika kecantikan itu relatif, tergantung dari cara pandang tiap-tiap orang di wilayah yang berbeda-beda, ya, kecantikan itu. Bagaimana kita bisa memandang seseorang wanita? Apakah dari kepintarannya,
dari kecantikannya atau dari hal yang lain. Tetapi pada hari ini kita belajar bagaimana kecantikan menurut firman Tuhan yang berkenan kepada Tuhan. Bagaimana wanita cantik di mata Tuhan, kita akan belajar ada 3 hal tentang wanita cantik di mata Tuhan atau 3 kriteria wanita cantik di mata Tuhan. Yang pertama yaitu wanita yang cantik adalah wanita yang takut akan Tuhan. Yang pertama adalah wanita yang takut akan Tuhan. Ya, seperti yang tertulis di dalam Amsal pasal yang ke-31 ayat yang ke-30. Amsal 31 ayat yang ke-30. Firman Tuhan berkata, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Ya, dari ayat yang barusan kita baca, kecantikan yang dipuji oleh Tuhan adalah wanita yang takut akan Tuhan. Apa hubungannya antara takut akan Tuhan dengan kecantikan? Ya, kita akan belajar. Takut akan Tuhan berhubungan dengan hikmat dan pengertian. Ya, takut akan Tuhan berhubungan dengan hikmat dan pengertian. Ya, seperti tertulis di dalam Amsal pasal yang ke-9 ayat yang ke-10. Amsal pasal yang ke-9 ayat yang ke-10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi hikmat adalah bagian dari kecantikan di mata Tuhan. Ya, hikmat adalah bagian dari kecantikan di mata Tuhan. Hikmat dapat kita memperolehnya saat kita memiliki roh yang takut akan Tuhan. Jadi ketika kita memiliki roh yang takut akan Tuhan, otomatis kita mendapat hikmat yang daripada Tuhan. Bagaimana caranya? Untuk kita bisa memiliki roh yang takut akan Tuhan adalah ketika kita memiliki pengertian dan pengenalan akan Tuhan. Ya, ketika kita memiliki pengertian dan pengenalan akan Tuhan. Takut akan Tuhan artinya kita menghormati Tuhan dengan kebesarannya, kita menghormati Tuhan dengan kekudusannya, kita menghormati Tuhan dengan keadilannya, dan kita menghormati Tuhan dengan kebenarannya. Kita memiliki rasa takut akan Tuhan karena kita memiliki sikap yang penuh hormat kepada Tuhan. Tanpa rasa takut akan Tuhan, maka setiap anak-anak Tuhan akan cenderung berpikir, berkata, dan berbuat sesuka hatinya. Takut akan Tuhan adalah ketetapan dan keputusan hati seseorang yang percaya kepada Tuhan. Ketetapan hati dari orang-orang yang tidak mau mengecewakan Tuhan melalui pikirannya, melalui ucapannya, melalui perbuatannya, dan juga melalui tindakannya. Dan hal ini adalah ekspresi kasih kita kepada Tuhan. Wanita yang takut akan Tuhan, keluarganya pasti akan diberkati oleh Tuhan. Ya, karena apa? Karena ada seorang wanita yang berlutut dan berdoa kepada Tuhan untuk keluarga dan seisi rumahnya. Bagaimana wanita yang cantik di mata Tuhan yang kedua? Yang pertama tadi, wanita yang cantik di mata Tuhan adalah wanita yang takut akan Tuhan. Dan yang kedua adalah wanita yang berdandan dengan perbuatan baik. Seperti yang tertulis di dalam 1 Timotius pasal kedua, 1 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Saya akan bacakan kepada kita semua. Demikian juga hendaknya perempuan hendaklah
ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal. Ayat yang ke-10, tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Ya, ini adalah cantik yang kedua di mata Tuhan, yaitu yang mengenakan perbuatan baik. Ya, Alkitab menghubungkan kecantikan seseorang dengan kelakuan dan perbuatannya. Meskipun secara fisik wanita tersebut sangat cantik, tetapi kelakuannya tidak baik, kelakuannya tidak benar, itu artinya dia tidak cantik di mata Tuhan. Ya, seperti yang tertulis di dalam Amsal pasal yang ke-11 tadi, ayat yang ke-22. Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-22. Seperti anting-anting emas di cungur babi, demikianlah perempuan cantik yang tidak susila. Ayat ini adalah gambaran seorang wanita yang cantik secara fisik, tetapi tidak cantik melalui perbuatannya. Babi adalah binatang yang suka dengan lumpur atau dengan kotoran. Ya, anting-anting emas adalah barang yang sangat berharga. Kita tahu bahwa emas itu sangat berharga. Jika perhiasan itu ditaruh di cungur atau di moncongnya babi, maka hal itu akan sia-sia. Karena apa? Karena babi tidak menghargai nilai perhiasan itu sendiri. Nah, kita adalah wanita yang berharga di mata Tuhan. Seperti perhiasan emas yang indah. Tetapi seringkali wanita-wanita Allah merusaknya dengan hal yang tidak pantas, yang tidak baik, dan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Untuk itu saudara, mari kita menjaga diri kita supaya kita berkenan di mata Tuhan. Ya. Kata tidak susila di dalam ayat yang kita baca tadi di Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-22, itu artinya tidak menjaga diri sebagai wanita yang berharga di mata Tuhan. Ya. Tidak punya sopan santun, kelakuannya tidak baik, kelakuannya tidak benar di mata Tuhan, dan tingkah lakunya itu tidak berkenan kepada Tuhan. Ya. Sebagai contoh sederhana, bagaimana cara wanita-wanita Allah berpakaian. Wanita yang suka memakai baju-baju yang minim, celana pendek, baju yang terbuka, yang tidak sopan, yang tidak pada tempatnya, ya, yang tidak pada tempatnya, sama saja dia tidak menghargai dirinya sebagai wanita yang berharga di mata Tuhan. Seringkali hal ini tidak terpikirkan atau bahkan dianggap remeh oleh para wanita-wanita Allah. Jika keluar rumah, kita sebagai wanita Allah harus berpikir dan ingat baik-baik apakah baju yang kita pakai, apakah pakaian yang kita kenakan sudah pada tempatnya dan bisa memuliakan Tuhan. Atau orang lain akan memandang rendah kita seperti wanita yang tidak bermoral. Untuk itu saudara, mari mulai pada hari ini kita belajar supaya kita cantik di mata Tuhan, ya. Mari setiap wanita-wanita Allah yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus memperhatikan hal ini. Supaya apa? Supaya kita terlihat cantik di hadapan Tuhan. Jika apa yang kelihatan dari luar saja kita tidak peduli, apalagi dengan hal-hal yang ada di dalam diri kita sendiri, itu juga kita tidak peduli, ya. Kalau hal-hal yang dari luar kita tidak peduli, maka pasti kita juga tidak memikirkan kecantikan yang ada di dalam diri kita sendiri. Karena kecantikan batinia adalah kecantikan yang terpancar keluar
dari kehidupan kita sehingga orang lain bisa melihatnya. Ya, itulah kecantikan yang sejati di mata Tuhan. Bukan berarti bahwa wanita itu tidak boleh berdandan. Wanita itu tidak boleh memakai perhiasan atau memakai pakaian-pakaian yang mahal. Tentu saja boleh. Tetapi kita harus ingat, jangan sampai berdandan berlebihan seperti orang yang tidak susila atau tidak sopan. Ya, Orang akan bisa menilai kita, apakah kehidupan kita, para wanita-wanita Allah yang berkenan di hadapannya. Saudara, inilah kecantikan yang sejati, inner beauty, atau kecantikan yang keluar dari dalam diri kita, terpancar keluar melalui lewat sikap kita, lewat tindakan kita, lewat perbuatan kita, lewat tingkah laku kita yang memuliakan Tuhan. Amin. Nah, bagaimana kita bersikap? Bagaimana perbuatan kita? Bagaimana kita memperlakukan orang lain yang ada di sekitar kita? Bagaimana juga kita menghargai suami kita? Bagaimana kita mengasihi anak-anak kita? Serta kita menjadi teladan bagi seisi rumah kita dan bahkan bagi orang lain. Itu bisa menggambarkan apakah hati kita sudah ditata dengan benar atau belum. Ya, apakah orang lain merasa gembira lewat kehadiran kita atau menimbulkan rasa tidak suka, rasa tidak senang, rasa kesal kepada kita kalau kita datang. Itu terpancar dari kehidupan kita sendiri, ya. Apakah kehadiran kita itu membawa terang atau membawa gelap bagi orang lain? Mari pada hari ini kita introspeksi diri kita masing-masing. Supaya apa? Supaya kita menjadi wanita yang cantik di mata Tuhan, ya. Itu juga bisa menggambarkan sejauh mana kita menjadi wanita-wanita Allah yang memuliakan nama Tuhan, ya. Sejauh mana melalui perbuatan kita, melalui tindakan kita, melalui tingkah laku kita sehari-hari. Sebab itu saudaraku yang dikasihi, mari kita memiliki kecantikan yang sejati. Mari pakai perhiasan-perhiasan yang bukan hanya dari luar, tetapi perhiasan yang dari dalam, yaitu kecantikan batiniah. Di mana hidup kita bisa menjadi teladan, bisa menjadi berkat. Dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Wanita yang cantik di mata Tuhan. Yang pertama tadi yaitu wanita yang takut akan Tuhan. Dan yang kedua yaitu wanita yang berdandan dengan perbuatan baik. Ya. Dan yang ketiga, wanita yang memiliki roh yang lemah lembut dan tentram. Seperti yang tertulis di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang keempat. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang keempat. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Ya. Istilah lemah lembut pernah dipakai untuk menggambarkan karakter Tuhan Yesus. Pernah dipakai untuk menggambarkan karakter Tuhan Yesus seperti yang tertulis di dalam kitab Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-29. Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Di ayat ini
Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia lemah lembut dan rendah hati, dan kita diperintahkan untuk belajar kepadanya. Kelemah lembutan bukan berarti bicaranya pelan-pelan atau malu-malu atau kurang percaya diri. Tetapi kelemah lembutan adalah pertemuan antara pengendalian diri dan kasih yang kita miliki. Kadang-kadang kita ada di posisi di mana kita bisa melakukan sesuatu untuk menyakiti orang lain atau membalas kejahatan orang lain yang dilakukannya terhadap kita. Tetapi kelemah lembutan yang ada di dalam diri kita berarti kita tidak menggunakan kuasa itu untuk memenuhi hawa nafsu kita. Melainkan dengan rendah hati kita dapat mengendalikan diri dan bahkan justru kita dapat mengasihi orang tersebut. Baik itu suami kita, baik itu anak-anak kita, baik itu mertua kita, menantu kita, orang tua kita, teman kita, atau rekan sepelayanan, ataupun saudara, dan bahkan orang yang kita tidak kenal sekalipun. Tuhan Yesus Kristus adalah teladan yang sejati bagi setiap kita. Karakter yang berikutnya selain roh yang lemah lembut, yaitu roh yang tentram. Untuk menjelaskan istilah ini kita bisa melihat di dalam kitab Amsal pasal yang ke-21 ayat yang ke-9. Amsal 21 ayat yang ke-9. Lebih baik tinggal pada sudut sotoh rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Ya, sotoh rumah adalah atap rumah. Jadi menurut ayat ini lebih baik kita tinggal di sudut atap rumah daripada tinggal serumah dengan perempuan yang suka bertengkar, suka bawel, cerewet, ya. Raja Salomo menceritakan kepada kita di ayat yang barusan kita baca bahwa tidak ada seorang pun yang nyaman tinggal serumah dengan perempuan yang suka bertengkar, yang cerewet, yang bawel, ya. Sebagai contoh, ada seorang suami yang melakukan kekerasan di dalam rumah tangga terhadap istrinya. Ternyata masalahnya sepele, hanya karena istrinya yang terus-menerus mengomel, cerewet kepada suaminya. Sehingga suaminya berpikir daripada pusing mendengar istrinya ngomel terus, mendingan dia pindah ke kamar lain. Ternyata suaminya diikuti juga di kamar tersebut dan diomelin lagi sama istrinya. Suaminya pergi ke dapur, istrinya ikut lagi sampai ke dapur dan diomelin lagi di situ. Ya, kemana saja suaminya pergi, dia juga selalu ikut, dia selalu ngomel, selalu cerewet terhadap suaminya. Dan akhirnya sang suami memukul istrinya supaya istrinya itu berhenti mengomel, ya. Hal ini memang bukan hal yang contoh buat dicontoh, tetapi seharusnya juga suami harus mengasihi istrinya. Tetapi di sini kita bisa melihat mengapa hal ini bisa terjadi, karena suaminya tidak tahan dengan omelan istrinya yang terus-menerus, ya. Para wanita, mari pada saat ini kita mau belajar supaya kita cantik di mata Tuhan, ya. Mari pada saat ini kita para wanita mau belajar untuk tetap kita menghargai apa yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita, ya. Jika apa yang kelihatan di luar saya katakan tadi itu kita tidak perhatikan, bagaimana kita memperhatikan kecantikan yang ada dari dalam?
ya. Untuk itu saudara, mari apakah kita juga introspeksi diri, apakah kita sudah berkenan di hadapan Tuhan atau masih belum, ya. Mari pada saat ini, sebab itu saudara, mari yang terkasih, miliki kecantikan yang sejati. Mari pakai perhiasan-perhiasan yang bukan hanya dari luar tadi saya katakan, tetapi perhiasan yang ada dari dalam, yaitu kecantikan batinia. Ya, di mana hidup kita menjadi teladan, di mana hidup kita menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Mari pada saat ini, saya katakan tadi, wanita yang cantik yang ketiga di mata Tuhan, yaitu wanita yang lemah lembut dan tentram. Mari kita minta kepada Tuhan, supaya kita diberikan kelemah lembutan, supaya kita diberikan ketentraman di dalam setiap kehidupan kita. Ya, supaya apa? Supaya kita cantik di mata Tuhan. Untuk itu saudara, mari pada hari ini, kita mau belajar, kita mau introspeksi diri kita supaya kita menjadi wanita-wanita yang cantik di hadapan Tuhan. Wanita-wanita yang bisa dicontoh dimanapun kita berada. Ya, untuk itu saudara, saya akan menghimbau kepada setiap kita pada hari ini. Mari kita para wanita yang dikasihi oleh Tuhan, kelebihan kita adalah di dalam hal berkomunikasi dan berkata-kata. Bagi wanita yang tidak bijak, tentu saja hal ini sekaligus menjadi kelemahannya. Sehingga wanita itu dikenal sebagai wanita yang cerewet, banyak omong, suka ngerumpi, suka ngomongin orang lain, dan suka ngegosip. Tetapi wanita Allah yang tidak seharusnya seperti itu. Wanita-wanita Allah yang bijaksana perlu menjaga setiap perkataannya, setiap orang-orang yang ada di dalam rumahnya menjadi cerminan bagi keluarganya. Karena apa? Karena dia menjaga hati dan pikirannya. Karena dia mempunyai hati yang lemah lembut, mempunyai roh yang tentram lewat perkataannya setiap hari. Ya, jika Kristus ada di dalam hati wanita Allah, maka seharusnya apa yang keluar dari mulut kita adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang membangun, hal-hal yang positif yang bisa menjadikan orang lain menjadi kuat. Ya, jadi apa yang kita ucapkan adalah sesuatu yang berkualitas. Selain berkualitas dalam berkata-kata, kuantitas dalam berkata juga kita harus perhatikan. Ya, apa maksudnya? Yaitu kita harus tahu kapan kita harus berbicara dan kapan kita harus diam. Untuk itu, sebagai wanita-wanita yang dikasihi oleh Allah, kita harus memiliki roh yang takut akan Tuhan. Sehingga kita tidak hanya mengutamakan kecantikan lahiriah, tetapi jauh lebih penting daripada itu adalah kecantikan batiniah yang keluar dari diri kita sendiri. Ya, yaitu kelemah lembutan dan ketentraman yang sejati. Roh kita memang harus diubahkan jika kita mau memiliki perhiasan yang sejati di mata Tuhan. Roh yang ada di dalam hidup kita yang tidak berkenan kepada Tuhan harus terus-menerus kita ubahkan sehingga hidup kita menjadi pribadi yang berharga di mata Tuhan. Dengan demikian, kita harus terlebih dahulu menyerahkan hidup kita kepada Tuhan sehingga Roh Allah akan memperbaharui setiap kehidupan kita dari hari ke hari, ya. Sehingga Roh Kudus mengubahkan hidup kita, kita mengajarkan hal-hal yang lebih baik, yang lebih bermanfaat di dalam kehidupan kita. Bagian kita yaitu kita mau memberi diri untuk diubahkan dan dibentuk oleh Roh Kudus, ya. Bagian kita yaitu kita mau memberikan diri untuk diubahkan dan dibentuk oleh Roh Kudus.
dan taat untuk melakukan setiap kehendak daripada Tuhan. Yesus adalah teladan kita yang sejati. Ketika perhiasan batiniah yang sejati itu terbentuk di dalam diri kita, maka orang lain melihat hasilnya bahwa setiap hidup kita telah diubahkan oleh Allah. Disitulah orang akan tertarik kepada Yesus yang ada di dalam setiap kehidupan kita, ya. Dan hidup kita bisa menjadi teladan, hidup kita menjadi kesaksian yang hidup bagi banyak orang, baik di dalam rumah tangga kita sendiri maupun bagi orang lain yang ada di sekitar kita. Dan hidup kita akan memuliakan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Biarlah firman yang telah saya sampaikan pada sore hari ini boleh menjadi pembelajaran bagi setiap kita, supaya kita menjadi wanita-wanita yang cantik di mata Tuhan. Ya, kita tutup di dalam doa. Saya undang tim pemuji dan pemusik untuk maju ke depan. Terima kasih Tuhan, pada sore hari ini kami telah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kami telah belajar mengenai bagaimana wanita-wanita yang cantik di hadapan Engkau Tuhan. Ajar kami lebih lagi Tuhan, supaya menjadi wanita-wanita yang cantik di hadapan Engkau Tuhan. Ajar kami Tuhan, supaya kami menjadi wanita yang takut akan Engkau. Supaya kami menjadi wanita yang mengenakan perhiasan batiniah Tuhan. Dan supaya kami menjadi wanita yang mempunyai roh kelemah lembutan dan roh ketentraman, sehingga kami menjadi wanita-wanita yang cantik di hadapan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap kami yang mendengarkan firman-Mu pada sore hari ini Tuhan, supaya apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu boleh menjadi Tuhan berkat bagi setiap kami, sehingga kami menjadi wanita-wanita yang cantik di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Kita semua telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin saudara. Amin. Biarlah kita semua wanita-wanita PWAG adalah wanita-wanita yang cantik, yang berharga di mata Tuhan. Wanita yang takut akan Tuhan. Dan wanita yang berdandan dengan perbuatan baik. Dan juga mempunyai roh yang lemah lembut dan tentram. Kita akan akhiri ibadah kita sore hari ini.
Kami bersyukur Tuhan untuk setiap penolong yang Tuhan nyatakan bagi setiap pria. Ada wanita-wanita yang Tuhan pakai dengan luar biasa di dalam setiap rumah tangga gereja. Oleh sebab itu Tuhan, di dalam kerendahan hati, kiranya setiap wanita-wanita PWAG Kabupaten Lumajang terus berdampak. Mereka memiliki kasih yang seperti Yesus telah nyatakan, dan kiranya itu terus menjadi teladan atas rumah tangga mereka. Mereka berhiaskan kemegahan, kasih setia yang daripada Allah Bapa telah nyatakan. Dan kiranya mereka diperlengkapi dengan kecantikan yang dari kerajaan, di mana Tuhan adalah gembala yang memimpin setiap wanita-wanita PWAG Lumajang. Berkati kehidupan mereka, berkati pelayanan mereka, berkati masa depan mereka. Juga Tuhan memberkati rumah tangga mereka dan buah kandungan mereka. Apa yang mereka perbuat, Tuhan menolong dan membuatnya menjadi berhasil. Dan kiranya damai sejahtera Tuhan terus melingkupi mereka, memperlengkapi, bahkan membuat mereka terus dipakai untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Sehingga wanita PWAG Kabupaten Lumajang terus berdampak, bersinar bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Inilah semua kebaikan dan kemurahan-Mu. Kiranya damai dan cinta kasih yang daripada Allah Bapa, dan kasih yang daripada Yesus Kristus, penyertaan yang daripada Roh Kudus, itu ada dalam setiap wanita PWAG. Dan mereka dipakai Tuhan sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Diberkati semuanya. Haleluya. Amin.